Saat orang mau mulai karir itu kan harus dipikirin ya. Tapi waktu gue pertama kali diajak Adri pun pendekatannya kayak gitu ya. Sini lu mau nyobain, langsung aja dia opener. Dan di Apit juga gitu, Ben Danio, gue Kuku. Jadi kan lu secara karir lu sebelumnya udah open mic. Kagak, gak ada. Kagak. Ya kan beda pak tiap orang. Gue tahu Andre Skuter lucu banget bro. Iya. Boris lagi personal sama Mas Dika kenal deket banget. Nah, lu lucu dan kenal sama Dika, dapat dua-duanya. Iya. Tapi gue kan belum bisa stand up. Bisa. Kemarin udah kebukti. Iya, dulu bisa. kita udah bisa. Gue sulap. Masa stand up sulap stand up. Tengah stand up ada sulap. Apa? Nyuruh bantu temen gak mau. Iya. Ya gue mending gue cari sponsor aja sih. Daripada stand up 10 menit. Selamat datang di podcast Hancur barengan sama Dias Danar, Randika Jamil dan juga Patra Gumala. Ya. Gimana nih, kayaknya lega banget kalau udah mau stand up spesial nih. Lega banget kalau udah mau stand up spesial gimana? Udah mau kan bentar lagi mau stand up spesial jadi wah bentar lagi. Mana ada materi belum jadi. Anjing tiap malam gak bisa tidur. Ya Allah, ngapain begini-beginian? Tolong nanti akan ada refund teman-teman. Kita lebihin 1.000 ya. Masa refund. Aduh pusing gua. Sold out lagi ya. Iya, nah jadi beban malah. Iya. Gara-gara udah sold out lama-lama, jadi malah kepikiran gua. Gua mau bikin ini aja lah. Apa? Ludruk. Jadi nanti kalian nonton spesial gua ludruk teman-teman. Bisa dik. Nggak usah ngomong gitu Pat. Nggak usah. Bismillah bisa lah. Semua bisa pakai bismillah. Bisa lah. Tapi setelah bismillah harus dikerjain. Iya benar. Kalau cuma bismillah doang maka gak jadi apa-apa. Aman lah. Aman apanya aman. Apa ada dia. Duitnya akan aman ya penting. Iya, gue mah happy udah kalau lihat sold out mah. Kalau itu jadi motivasi kan. Karena sold out nih motivasi nih, harus gue bikin materi yang lucu. Bikin ngakak orang lu nih nonton nih Dius Maris gitu. Udah bukan Tapi dia 2005 mau stand up guys. Kita udah bikin rancangan. Iya benar. Namanya diumumin aja. Namanya adalah Virgin Comedy. Iya betul. Jadi tanpa sepengetahuan gue kalian berdua aja. Sama aja itu statement dari lu juga sama enggak sepengetahuan gue. Anjing enak banget ngasih statement lu. Bisa vote dari sekarang siapa aja yang akan mengisi. Jadi akan ada 5 komika yang semuanya baru akan pertama kali stand up. Nah. Line up pertamanya yang bisa diumumin adalah Dias Danar. Sama Pican. Wah, itu belum diumumin. Itu belum diumumin. Ini yang kita umumin dulu. Dias Danar. Lu bisa vote 4 orang lagi siapa yang akan menjadi Virgin Comedy di acara itu. Nanti MC-nya gue sama Dika lah. Gue masih siap, nggak dibayar juga nggak apa-apa. Gue bayar di MC ini, gue yang bayar. Gue bayar gue. Seneng banget lihat orang nggak diketawain. 10 menit. Ya 10 menit ya sebandingin sama sejam sama puyeng ya. Iya sih. Sumpah ya. Iya sih. Nulis aja sampai sekarang sampai gue males, gue banting laptop gue. Capek kata gue. Gue udah ada 8 menit sih. Lihat, sudah ada statement dari Dias Danar saudara-saudara bahwa dia akan menjadi stand up komedian. Jadi, tapi gue mau nanya deh, kalau misalkan persona yang udah gue build gini di podcast, ntar baiknya di stand up tuh nggak usah jauh-jauh ya. Iya. Dari persona gue yang di sini gitu. Maksudnya gimana? Kan gue personanya kayak poligami. Terus statement jalan sama cewek makan nggak selingkuh. Iya. Nah, itu persona atau emang keinginan, harapan, atau tujuan? Enggak, tapi kalau menurut gua ya, mendingan yang nyaman lu nya aja karena kalau misalnya bawain materi nggak nyaman pusing. Yang gue nyaman tuh gue nggak stand up. Lu bilangin aja di situ. Soalnya gue nggak nyaman kayak gini-gini gitu. Ini lu bisa bikin materi, kenapa buat lu sendiri nggak bisa? Lebih enak ngomongin buat orang. Oh iya, sebenarnya tuh gue nggak mau buat stand up. Enggak. Dari hati kecil lu pasti lu penasaran kan? Penasaran iya. Ya itu ngomongin juga. Tapi ngedredek. Nah ya udah, tinggal diomongin aja. Tinggal nanti dicariin. Oh ini apa nih kontrasnya apa? Ini opini lu kayak gini. Nih premisnya apa nih. Intinya. Sebenarnya gue pengen, tapi gue takut. Nah.
Terus gimana serunya berteman dengan banyak komika sama lo berdua misalkan gitu. Nah itu tuh keresahan-keresahan gua. Kan seru menceritakannya. Yang pertama mungkin keresahan, yang kedua keinginan. Jadinya nggak resah kan, lu nggak resah, lu seneng. Keseruan, bukan keresahan, keseruan temenan sama komika. Nah gitu. iya, lu jadi punya banyak insight. Iya. Lu tahu ternyata di balik mereka yang seperti itu, lu tuh tahu ternyata mereka kayak gini. Iya betul. Insight itu. Sama ada tentang industri film. Nah itu menurut gue malah lebih ke situ tau. Benar. Gue lebih tertarik ketika lu ngomongin soal film. Tapi ada yang bisa jamin gak video gue gak nyebar? Kan kita off air. Tenang aja off Nggak boleh air. direkam. Ya, kalau nyebar kerjaan saya selesai. Perjanjiannya off air aja. Ya, tapi yang aman-aman, di film aman semua sih. Lah iya, kan Iya. lu bisa ngasih tahu gimana sebenarnya artis-artis itu di backstage. Iya, itu maksudnya bisa Obrolan gitu. mereka kayak gimana. Iya kan? Misalkan gimana sih lu rasanya ditatap Nicholas Saputra Nah. saat lagi di backstage? Iya. Itu Ini ya ternyata rasanya jadi cinta. Iya gitu misalnya. Pingin rasanya ini bilang ya. Rangga. Iya. Makasih Dias. Hah? Nicholas Saputra bilang makasih ke gue. Iya. Terus dicium gak? Apakah gue harus belok ke hutan lari ke pantai? Iya. Boleh tuh ya. Boleh. Bisa tuh ya. Seenggaknya ada insight sebenarnya kan Iya. yang mahal dari stand up kan adalah insightnya itu mahal. Iya, betul. Yang kedua adalah opini. Iya. Opini lu berarti lu punya satu POV yang mungkin berbeda sama orang lain. Oke, jadiin 4. Oke, bener ya. Virgin Deal. apa namanya? Virgin Comedy. Virgin Comedy. Iya. Virgin Komedi apa Virgin Komika nanti kita pikirin IP Enggak, Virgin Comedy aja Virgin mendingan. Comedy ya. Iya. Jadi kalau karena masih dimaklumi ketika mereka misalnya nanti mau slapstick gitu kan. Iya. Iya, Virgin. benar-benar. Virgin Comedy. ini cup ya IP-nya. Sebenarnya kalau ini bagus, nanti kita bikinin rutin per 3 bulan. Iya. Karena gue yakin di luar sana banyak yang pengen nyoba. Ya. Tapi kalau bisa barengan. Ya, Benar. Kenapa enggak Oktober aja? Ditantang. Katanya materi lu belum ada setan. Anjir. Kan tadinya mau Desember. Dia Lu bilang pikir bikin materi gampang goblok. kan tadi lu bilang tahun ini, jangan tahun ini awal tahun depan. Iya. Lu bilang. Ini mah Iya. bikin timeline lo. Mendingan ngebuka awal tahun depan. Jadi Jadi. Jadi 4 orang lagi nih kita diketawa cari. ya, diketawa. Boleh di situ. Ketawa Diketawa. comedy club. Yo, bisa gue tinggal bilang ke mau bikin tahun depan nih gitu. Yo, Iya. Is jadi. Jadi ya. Virgin Comedy itu. Nanti Iya, kita iya. bikin itu salah satu IP yang mau dibikin podcast hancur tahun Benar. depan ya. Jadi itu kalau menurut gue mendingan dibikin gitu. Jadi dimaklumi ketika mereka nanti mau tiba-tiba slapstick atau enggak mau tiba-tiba ada anekdot, kan nggak ada masalah. Iya, masalah. namanya Nggak ada juga masalah. Virgin Comedy. Benar. Virgin Comedy. Cuman kita akan rada nekeninnya ada stand up-nya juga dong. Iya. Gitu. Ada lah. Jadi biar kayak nggak langsung plok loncat jadi stand up gitu. Iya. Masih boleh Pokoknya tuh ntar konsep gue anekdot. tuh set premis stand up. Salah. Udah salah. premis, Dan, set up, Punchline. Nanti punchline itu akan gue kombinasin Wih, sama. sama makan kerak telur. Belum ada sih, Yas. Belum ada sih. Cobain Yas. Cobain. Kombut dulu deh, kombut. Materi lu tadi soal apa tadi? Ini yang waktu itu gue cerita lupa. Ngelempar materi aja. Ada beberapa ya. ntar gue cari lah Atau yang, kan yang kuat buat image gue kan. enggak, opini kuat lu kan gue tuh setuju sama poligami misalnya gitu. Ih jangan Pat bahaya gue kan pengen stand up istri gue nonton. Ini gini. Gue pengennya gitu. Kan istri lu bukan yang ngizinin. Enggak, kalau bahas poligami ngizinin, tapi kalau di stand upin enggak ngizinin. Karena di stand upin. Oh iya itu kan iya. syariat. Gini, atau enggak ini opini lu yang soal jalan sama cewek itu Ya. bukan selingkuh. Ah. Itu juga menarik Iya, menurut gue jalan sama cewek gak selingkuh loh. Lu buka pakai opini gitu. Iya. Menurut gue Opini. jalan sama cewek gak selingkuh loh. Iya. Kalau itu sepupu lu. Sama sepupu aja masih bisa kejadian ya. Bisa kejadian. Boleh. Oh jadi ada opini-opini gitu opini dulu lu ya? kenapa Iya. lu Ya. punya mikir itu gitu. Menurut gue Patra tuh sebenarnya mau masuk ke politik dia. Hah? Nah kan terserah gue kenapa lu bantah. Oh iya. Nggak apa-apa. Nggak Itu apa-apa. pasti Itu kan kan itu opini lu. Iya. Kenapa alasannya? argumennya? Ah, belum gue pikirin. Menurut Tinggal gue cari argumennya. Randika Jamil itu life begins at 40. Gue jadi saksinya langsung saat kemarin dia umroh. Sebegitu dewasanya Randika Jamil. Iya gak?
bawa belanjaan sendiri. Jauh. Pulang-pulang ngeluh. Kaki pegel. Panas. Gue mau belanja sendiri. Gede-gede banget. Shopping deh. Shopping. Ya, boleh ya. Enggak, kalau kayak gitu mendingan jadi point of view-nya mendingan gitu. Ternyata gue makin tahu kalau Randika Jamil itu adalah memang ibu rumah tangga. Nah itu. Iya. Karena dia di Madinah belanja sendiri. Semua dibeliin oleh-oleh. Ibunya, kakak pertamanya, adeknya, anak-anaknya, semua tuh yang berhubungan sama dia dibeliin. Ya, tapi kok kayak ada yang kurang. Kok kayak ada yang kurang ya? Oh iya. Mbak Siti belum dibeliin. Itu bukan materi spesial sih lo itu. Ya, bukan gitu. Kenapa jadi gua? Kalau gua bakal lanjut. Ibunya dibeliin gamis supaya ntar lebaran. Wih, cakep gamis dari Arab. Gamis cewek. Iya, gamis cewek. Abangnya dibeliin peci supaya ganteng ya kan. Istrinya dibeliin korma muda. supaya ada supayanya tuh. Supaya lah itu ntar kepikirin yang patah. Kan nasihat korma muda Anda tahu. Iya benar. Biar lebih mudah kan. Dia mah ya lu kalau bikin materi yang aman buat istri lu dan aman buat istri orang dong. Lu mikirin istri lu doang sih. Emang gitu. Dia mikirinnya untuk istrinya dia, tapi nggak mikirin untuk saya. Gak mikirin istri gua. Nah, tuh udah gitu aja gak berani. Ya nggak usah. Ya. Jadi nggak usah. Karena coba lah Januari ya. Iya. Januari. Benar mau Januari. 2025 awal. Ya terserah lu siapa kapan. Ya kapanpun. Selama 2025 ayo. Oke, Januari 2025 ya. Gini, kalau kapanpun ya udah lu jadi opener gua ya. Nah, ayo. Emang masih ada deal, slot? Ya deal, bisa gua tinggal masukin aja bilang. Deal. Ayo deal. 2 minggu lagi dari sekarang. Ayo bisa ya. Enggak di secara materi gue udah siap. Tapi kan kita lagi workshop podcastan. Bisa. Takut gila lu. Lu lihat kan, lu lihat lain apa siapa? Ya, dia si Boris. Ya lu setelah Boris. Setelah Boris lah. Ya udah kalau enggak di antara setelah Andre Skuter lu Boris baru. Iya lu di tengah diapit. Apa lagi begitu? Aman ya. Kan udah tengah-tengah. Gak Pat. Atau lo abis Dika deh. Gini. Ya abis gua. Saat orang mau mulai karir itu kan harus dipikirin ya. Tapi waktu gue pertama kali diajak Adri pun pendekatannya kayak gitu ya. Jadi Ya. lo mau nyobain langsung aja di opener. Dan diapit juga gitu Ben Danio. Gue kuku. Ya Jadi kan lu secara karir lu sebelumnya udah open mic. kagak gak ada. Kagak. Ya kan beda Pak tiap orang. Gue tau Andre Skuter lucu banget bro. Iya. Boris lagi personal sama Mas Dika kenal deket banget. Nah, lu lucu dan kenal sama Dika dapat dua-duanya. Iya. Tapi gue kan belum bisa stand up. Bisa. Kemarin udah kebukti Iya dulu bisa. kita udah bisa. Gue sulap. Masa stand up sulap stand up tengah stand up ada sulap. Nyuruh bantu temen gak mau. Iya. Ya gue mendingan gue cari sponsor aja sih. Daripada stand up 10 menit gue. Gak usah 10 menit, 5 menit juga 5 menit, bisa. nggak Kan apa-apa harus 10 gua. menit. Nggak harus. Durasi gak ada syarat. Gua nggak masalah dengan 3 menit aja bisa. Yang penting mah masuk nama opener ya. Wah gile kali ya. Ini kayak ntar gue pikirin dulu ya. Ya elah gak bisa. Sebelum episode ini berakhir lo harus ada keputusan. Enggak, gue mikir kayak sayang nggak ya materi gue dikeluarin di sini gitu loh. Apa gue hold buat? Ya nggak apa-apa lah, kan nggak banyak juga kok, cuma 400 ya. Itu banyak gila. Nah 400. justru kalau lo jadi opener Dika, secara materi gak terlalu sulit. Lo tinggal bikin materi Randika Jamil 3 menit aja udah jadi 1 beat. Udah jadi. Nah terus kita sekamar sama Mas Dika. Itu udah jadi beat. Nah Iya. salaman dong. Ya. Salaman. Enggak. Iya gak? Oh tidak. Kacau deh. Mungkin kalau lo nanya ini gue 5 tahun lalu gue langsung salaman Pat. Nah, Kenapa? 5 tahun lalu gue belum bikin ini Iya, soalnya. betul. Atau enggak 5 tahun lah, 10 tahun lalu lah. Ah itu juga sama, baru kepikiran. Ya karena dulu kan judi ya gue. Oh ayo aja. Kalau sekarang banyak perhitungan gue. Apa sih ya Kekhawatiran gue kagak lucu lah. Gila lu. itu doang. Ya itu doang. Justru itu. Ih, kocak lu Pat. Ya. Randika Jamil itu. Lo
Andre Scooter. Hati lu 50-50 kan? 60-40 sih. Ada masih penasaran. sih. Ada lu Ada. penasaran lu Daripada bikin nyobain. penasaran. Ada sih. Daripada penasaran gak diambil Ada sih. resikonya, daripada lu nyesel, mendingan lu Iya. ambil. Saran gue mah. Gue jawab. Karena pertama penontonnya Dika Ya. minimal kenal sama Pasti. lu. Itu Ya, udah pasti. jauh lebih memudahkan tuh. Hancur Lisius lah minimal Iya, iya. ada. Hancur Lisius. Hancur Lisius sudah ada 100 orang. Iya, iya. Yang hancur tenang, Lisius. Respect aja mah kita ketawa ya. Gak akan nanya banget ya. Respect ramein gue banget lu Pat. Gila lu. Usmar Ismail jadi Usmar Ismail sama gue. Apalagi lo udah berapa kali di Usmar Ismail kan? Iya. Udah tahu panggung, udah Medan udah hafal. Udah nguasain gue. Iya. Gimana? Apa gue ambil ya? Ambil ya. Kita baca curhat dulu dah. Ntar gue pikirin dah. Nah, nanti ya sebelum episode ini beres, Ya. Udah ada keputusan ya? keputusannya lu Ya, mau tapi lu bilang emang iya apa gak enggak apa-apa gitu. Lu ada, Apanya? masih ada satu slot emang gitu. Gue mah nggak ada masalah dengan waktu. Gue masih bisa. Iya. Acara-acara dia, Acara terserah gua. dia. Gila udah kayak ditawarin opener Sheila on Seven. Gokil. Ayo di Handphone gue di depan deh. Kan gue coba kombut nih materi-materi gue. Di kombut di sini. Nah kalau kombut di sini nanti ketahuan ya. Oh iya ya. Ditahan. Gak usah Cak. Ditahan. Iyain aja dulu baru kita kombutin. Nanti kombutin. Tenang. Episode besok dah. Kan abis ini kan kita ketemu Awe. Lu bisa kombut sama Awe. Iya. Iya kan? Taruh deh Pat. Bisa gak nih gue mikirin bisnisnya dulu nih. Ya judulnya adalah Dias jadi opener Andika Jamil. Nah, Oh video Jambore rame padahal gue gak stand up. Video Jambore kan akhirnya dia stand up di Jambore gitu nih Dimas nih bikinnya nih. ya kayak di Jambore aja kalau di Jambore masih masuk akal tuh. Lu bilang kayak oh banyak penonton. Oke lah karena Iya. kalau ini mah udah makin spesifik. Ya. Apalagi misalnya show-nya Dika udah pasti semua nungguin ceritanya Dika kan udah tahu Dika. Ya sama lu masih kenal-kenal lah, masih lebih aman itu. Beat gue masuk nih. Set, masuk nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Datang tuh. Yang dibayarin kosan apa Mas? Nah. Anjing jadi fitnah sih kalau dia materi kenapa jadi fitnah anjing? Jadi fitnah bukan materi anjing. Kan roasting apa emang penonton interaksi? Roasting. Enggak bukan roasting apa itu? Riffing sama Riffing, penonton iya. aja udah bisa 5 menit tuh. Bisa. Riffing. Yang dibayarin kosan nih. Iya. Mbaknya bukan kemarin double tenis sama Andika Jamil. Anjing. Enggak jadi Pat guanya enggak mau. Enggak guanya enggak mau. Malah bukan jadi materi jadi fitnah anjing jadi Takut datang ya? Enggak bukan itu. Bukan masalah takut datangnya. Kan jadinya ada asumsi dari semuanya. Iya. Bener nih kalau dia yang ngomong gitu anjing. Gue takut ekspektasi Pat. Kalau misalkan gue tampil di Mas Dika pecah gitu ya. Gue takut. Ulang coba ulang. Belum selesai gue Materi ngomong. lo, Coba lu materi lo. ngomong. Misalnya gue tampil di Mas Dika pecah. Nextnya ada ekspektasi dari diri gue sendiri yang kalau stand up nggak bisa ngebom, harus bagus-bagus terus. Iya. Ngerti nggak lo? Menurunkan ekspektasi, mendingan gue dari bawah yang emang ngebom dulu, pelan-pelan ngebom terus. itu beat gue. Tes lagi ngetes ke lu berdua. Masa gitu beatnya anjing. Iya nggak ngerti nggak? Jadi misalkan gue opener nih, ya taruhlah yang tadi lo bilang ekspektasinya ada ketawa tipis-tipis respect dengan panggung gede. Itu kan buat gue punya ekspektasi kan. Wih, gue berasumsi, wih oke nih. Iya. Bagus loh. Nah besok yang komedi Virgin lo bikin, Heeh. senyap, gue akan jatuh ke bawah banget Pat. Enggak ya. Dan Kalau mantulnya tuh susah banget. kemarin siapa yang cerita ya? Oh Soleh ya. Iya. Kalau udah show sendiri mah ketawa mah pasti ada. Ketawa karena dia udah kenal sama lu gitu. Ya tahu gitu. Apaan sih gue? Tahu aja gitu. Enggak pasti ada kalau udah Apalagi Andika Jamil Kenapa gua? yang lagi stand up. Nama-nama besar pasti banyak yang nonton juga. Iya kan itu kenapa emang? Keder, lu gimana sih? Lu juggling ditonton misalkan sama main bola profesional gitu. Iya, Lu gak jadi gue sih Pat. Iya gak? Asli gak? Enggak. Daripada lu seumur hidup penasaran ya. Nih Mendingan misalnya nyoba. Ya kan tiba-tiba udah pernah Dika beberapa kali. Enggak, Dika show-nya lo datang ke show-nya Dika nih, kita nonton terus kayak wah seru banget ya. Anjing harusnya gue nyobain stand up. Daripada lu penasaran pas di situ, mendingan lo ambil. Mendingan lu pulang kayak anjing gak lucu lagi. Pilihannya cuma 2 tuh. Ya ntar gue pikirin. Gue istiqoroh dulu. Karena gak ada keputusan yang kita bisa buat sendiri. 5 menit. Lo ngasih gue 5 menit. 5 menit lah. Sambil gue baca curhat dulu ya. 5 menit boleh. Lu mau berapa 3 menit? 3 menit tuh untuk setup rada cepet soalnya. lah. Lu harus butuh sorry.
butuh cepet gitu, Karena butuh one liner gitu 3 menit tuh. Iya, karena kalau 5 menit hitungan gue setup semenit, premis semenit, setup semenit, 3 menitnya Gila. punchline. Double punchline, triple punchline. Dikira gampang kali. Beginilah cerita jatuhnya Raja Namrud pada saat itu. Gak tahu udah. Ada workshop paginya ya. Itu Pat susah itu. Ya nggak apa-apa. Kecot. Lah kan paginya Yas. Kan gue malam gue. Iya malam. 7. Biasa aja itu mah. 8. Sering terjadi. Minum pakai suara. Anjir. Bisa ya? Ya ntar gue pikirin. Udah pikirin ya, Sya. Ya, pikirin ya. Tapi itu judul di episode ini, Ca. Dias jadi opener Andika Jamil. Yo Dias opener Radika Jamil Iya. laki abis. Iya benar. Sebelum Boris. Iya, lu atur deh, lu mau terserah dia ya. Boleh. Dia mau naik setelah siapa? Mau setelah siapa? Gue baca peraturan dah kayak kemarin. Ya. Iya dah. Kayak duta sama Eros anjing lu. Iya, gue masuk baca peraturan ntar gue boleh lah kasih lu cuti. Jadi orang gak ada ekspektasi gitu. Oh baca peraturan. Nah, kalau nggak lu bisa gitu. Saya di sini baca aturan doang aja ya. ya. Iya. Jadi Iya. kayak ekspektasi lucu udah gitu aja. Gitu aja. Jadi nanti lu di Tapi di present. presentnya jangan opener, yang baca peraturan. Ya gitu. udah boleh. Berarti lu sebelum Andre Skuter. Iya. Oh. Iya pas Ya jam udah. 2 gue pas jam 2 siang. Belum buka. Jadi check sound dong. Orang gua kagak belum mulai anjing. Ya gue pikirin ya. Atau enggak, ya nanti kan gitu si Awe kan Awe Diki yang MC. Iya. Oh ngebuka tuh ya selamat tapi sebelum kita mulai akan ada peraturan-peraturan yang akan dibacakan. Oleh Dias Dana. Ya, yang akan membacakannya adalah Dias Dana. Iya. Baru naik. Oh gitu. Kan itu nggak ada beban untuk jadi Iya. stand up loh. Dan Iya sama Awe sama Diki. Dikinya juga pasti udah dipanasin Iya. itu mah. Iya. Dipanasin dulu. Iya, dan lu bisa ngambil, lu kan ada sense komedi MC lu tuh. Iya makanya. Pasti ada Awe sama Diki yang apa bisa lu lanjutin. Gitu kan. Iya, Sense lu ada. Kompor lu Pak. Dasar lu. Gue mau bukan kok support ya. Support. Ntar gue pikirin. Lu udah. ngasih gue waktu ya beberapa Iya, hari lah ya. oke. Berapa hari, orang tinggal berapa hari lagi. Anda diam. Ini dia yang punya show. Tenang. Biar naik di poster. Naikin aja dulu. Oke. Kalau lu mau jadi opener, gue masukin ke poster. Tapi kalau enggak mah kan enggak bakal gue masukin poster ya. Iya. Nggak usah biar surprise. Gimana sih? Takut tahu nanti gak. Udah nge-podcast saya nge-podcast. Aman bang nge-podcast bang. Enggak ya, bisa ya. Daripada lu penasaran. Nggak apa takut gue. Ya. Ya takut gue. Tapi cobain kalau berani. Masih penasaran tuh. Penasaran dia. Udah deh kita bacain dulu ya. Bacain ini. Oke. Saweria ya? Bukan. Bukan. Curhatan. Ya Kita udah. kembali ke Ke roots kita. Ini kenapa seneng banget ini backsoundnya Pat? ini ceritanya seneng apa sedih sih? Tahu. Wah, Yang pada curhat. sedih kayaknya. Nah iya. Sedih, Pat. Sedih aja. Oke. Banyak banget curhatan ternyata pas kita buka. Kan emang ya kita beberapa kali mohon maaf juga kayak banyak teman-teman yang dateng. Ya. Ya kan itu juga kita nggak bisa tolak. Tapi kita coba usahain terus tetap ada sesi curhat gini kan. Anda curhat. Iya. Cuman Tetap ada kok. gue malah mikirnya kayak gini. Ini kalau mereka curhat aja, tapi nggak Saweria, jadinya kasihan yang Saweria dong. Iya benar sih. Iya Saweria lewat Iya. curhat. Saweria lo curhat. Curhatnya lewat Saweria. Iya. Ya, ini berarti Saweria Saweria kan, tapi dia curhat ya? Iya. Iya soalnya gitu. banyak yang Saweria kagak curhat. Iya. Iya. Kalau bisa yang Saweria curhat dah. Nah, ini Saweria Iya. curhat tapi kita kasih lebih panjang kan karena Iya. dia nggak mau ditelepon. Iya. Oke, coba ya. Assalamualaikum. Makasih Kang Randika Jamil, Bang Patra, Bang Dias. Sama-sama. Duh, kayak sedih deh. Oh kan, ininya sedih aja, kurang sedih Pat. Ini udah sedih. Udah sedih. Emang sedih nih? Nggak punya hati loh. Anjing. Goblok kan gak punya hati dia, gak punya waktu. Lagi iya nulis. Lagi nggak ada waktu. Oh, oke. Aman ya? Nggak sesedih itu. Oke. Oke. Samarkan nama gua Endro Oke Endro. dari Bekasi. Udah beberapa kali hadir live podcast Hancur, tapi belum kesampaian curhat. Sebenarnya pengen banget curhat dari waktu itu. Pengen cerita curhat 1 tahun lebih. Istri gue asal gue izin belakangan ini suka ngizinin. Padahal sebelumnya susah. Minimal camping 1 malam.
Tapi dari Januari 2024 semua gampang. Nih titik komanya gimana sih? Semua gampang bulan Mei gue ke Gunung Batur Bali. Bromo. Batur Bali Bromo. Ya ke Gunung Batur di Bali, terus Bromo, ke Bromo. oke. Ninggalin anak-anak juga istri izinin. Tapi di pikiran gue apa yang aneh ya sama bini gue. Waktu bulan Februari bini gue ngaku dia dihipnotis hampir 10 juta. Setelah 2 minggu ada yang nelpon kalau bini gue belum bayar pinjol. Gue percaya sama bini gue karena menurut gue keadaan kita keuangan cukup karena bini gue juga gawe. Oke. Tapi kemarin 25 September bini gue akhirnya ketahuan pinjol hampir 50 juta. Mungkin karena karena tutup buka aplikasi. Gitu ya. Iya benar, jadi minjem di aplikasi yang satu. Itu buat yang ini. Itu buat yang ini, buka pinjemnya di tempat yang lain gitu. Dengan buka aplikasi yang lain. Di sini gue bukan mau buka aib rumah tangga gue. Tapi bini gue nggak mau kasih tahu penyebab arah uang pinjol kemana. Dia cuma bilang finansial kita tiap bulannya. Dia cuma bilang tulisan finansial. Enggak. Ini nggak ada titik komanya. Sini, Coba nih, lu baca dah. Nggak ada Diketik titik komanya deh. Diterabas terus. Yang mana? Yang bawah tuh yang. Udah yang bawah nih. Iya. Gue sambung yang bang itu ya. Iya coba. Rumah tangga gue. Tapi bini gue nggak mau kasih tahu penyebab arah uang pinjol kemana. Dia cuma bilang finansial kita tiap bulannya. Maaf ya abang-abang podcast hancur. Gue gak mau nelfon karena teman kantor gue juga ada beberapa yang denger podcast hancur. Kecewa gue agak bisa dilupain kalau gue denger podcast hancur di mobil buat rasa kecewa gue berkurang. Bini gue juga gak mau jujur kemana pakai uang pinjol yang dia pakai. Tapi alhamdulillah uang itu untuk nutupin 50 jutanya udah ada. Tapi gue selalu bertanya kemana duit sebanyak itu. Itu dia curhatannya. Jadi pertanyaannya, padahal dianya gawe, gimana? Istrinya gawe. Tapi punya pinjol gocap. Nah, Sebenarnya yang perlu dikonfirmasi, lu nanya istri lu jawabannya apa? nggak mau kasih tahu dia. Masa 50 juta buat Astaga. Udah deh, jadi cuma bilang pengeluarannya kan tiap bulan kurang. Nah, kalau gitu, coba tanyain apa aja di list aja pengeluaran lu sampai akhirnya bisa kurang. Istrinya dia cuma bilang finansial kita tiap bulannya kurang gitu doang. Ya kan itu berarti bisa ditanyain dengan pengeluaran kita tiap bulan berapa. Catat harusnya. Iya kan? Iya. Ada pencatatan itu kan. Iya, Kayak misalnya buat listrik, buat cicilan rumah, buat cicilan mobil, uang sekolah anak. Itu kan pasti pengeluaran yang pasti kan. Nah makanya banyak yang gak dilakukan laki-laki. Menurut gue beberapa suami gak dilakukan nih. Gak nyatat sendiri. Ini premis ini. Gak ada. Kalau mau serius premis. Masa waktu gue bilang gue lagi mau cerita serius nih. Amalan Dika Jamil sama Patra dia nggak premis. Ini kan bukan premis. Tapi promis. Janji. Apa ya? Ini jarang dilakukan banyak suami menurut gue, beberapa circle pertemanan yang gue temuin. Jadi karena dia merasa udah nyari duit, terus mencari nafkah apa segala macam, akhirnya udah tuh ngasih semuanya nih, pokoknya bulanannya segini gitu. Lupa nge-cross-check sendiri. Kalau gue catat semua soalnya. Oh lu catetin. Iya, gue catat pengeluaran gue, pemasukan gue berapa dalam sebulan, pengeluarannya berapa. Pun yang dikeluarkan oleh istri lagi. Istri lagi. Udah lu pengen niat. stand up tuh sama kayak lu pengen poligami ya. Jauh di dalam hati lu tuh ada. Tinggal masalah keberanian doang mau apa enggak. Lanjut ya. Jadi menurut gue kesalahannya si Andrew ini nggak nyatat sendiri. Harusnya lu orang pertama, karena kita kepala keluarga, lu orang pertama yang tahu duit lo itu kemana. Iya. Itu dulu kan. Ya kalau misalkan udah urusan pribadi misalnya nih, kalau ini kan dua-duanya bekerja ya kondisinya. Duit istri ya udah buat istri lo aja. Kalau duit lo kan lo yang mencukupi semua kebutuhan lo gitu kan. Istri lo kerja, apa lo bagi-bagi lo gimana kan? Nah kan Patra istri kerja, lo juga kan istri lo kerja kan. Gimana? Ketawa. Terus ini pertanyaan ya. Dia natapnya udah Gak sama ngapain. Lo tau gak udah ada kode yang kayak Patra aja ya. Rusak. Copot. Ya kan. Lu berdua kan sama-sama kerja kan. Istrinya. Ya. Nah lu berdua gimana porsinya? Apakah duit istri tetap duit istri,
Apakah digabung terus buat kebutuhan rumah tangga? Gue ada 2 fase tuh. Ada fase abis nikah, istri gue nggak kerja. Rusak. Ya benar bisa. Ini bongkar pasang. Waktu abis gue nikah tuh ada fase istri gue nggak kerja sama istri gue kerja. Ya, itu ada ini. dua fase yang beda tuh. Ya. Waktu istri gue nggak kerja, sama tuh kebutuhan dasarnya apa tuh dulu dari bayar ini, bayar ini, bayar ini, bayar ini. Ya. Terus waktu nggak kerja nih ya, sama lu butuh jajannya berapa? Ya. Untuk lo dihitung juga tuh. Oke, gue pengen misalnya misalnya nih ya, setiap hari gue pengen minum boba misalnya gitu. Berarti oke berapa? 50.000. Berarti kan kali sekian. Oh, udah berarti ini segini. Udah nih, cukup nih. Nanti tapi semuanya masih bisa di cover. Tapi dengan catatan gaya hidupnya nggak bisa gaya hidup kayak waktu lu kerja berarti. Betul. Kayak gitu kan. Oke. Nah pas sekarang udah kerja kurang lebih mirip kayak gitu. Cuman kalau dari gaya hidup yang kebutuhan tersier udah nggak gua. Udah lo nggak cover karena dia kerja dan iniin sendiri kan. Iya, kayak misalnya tiba-tiba pulang bawa tas mahal gitu, ya udah duit dia juga buat menyenangkan dia sendiri gitu. Tapi at least lo tahu nih dari yang lokasi udah mencukupi dan tahu mana aja kan. Karena kan kalau kata Pak Ustadz kewajiban suami. Iya betul. Bener kan? Jadi bukan duit suami sebenarnya, tapi kewajiban suami. Itu kan sebenarnya kan. Kalau gue sih mencukupi hal dasarnya itu dulu, meskipun tetap ya ada kurang-kurangnya juga sih, tetap maksudnya tetap ada di supportnya. Kita jajan dong gitu-gitu. Kita jajan dong misalnya gitu. Atau misalnya lagi jalan kayak bayarin dong. Bensin kosong nih gitu. Padahal lu mobil udah satu-satu ya. Iya. Lalu gimana kalau lu gimana Mas? Digabungin dulu berdua baru di spread buat kebutuhan atau gimana? Jadi terbalik. Kalau gua ngasih yang bulanan, pasti itu dengan sekian lah gitu. Nah, karena dia kerja, ya udah kayak duit dia mah ya buat dia sendiri. Tapi semua kebutuhan rumah, anak-anak sekolah apa segala macam kan dari lu kan. Nah jadi kan lu tahu takarannya gitu kan. Nah maksud gue si Andrew tuh begitu apa enggak gitu. Apakah berdua digabungin joint income baru buat kebutuhan rumah, makanya tadi istrinya bilang kurang, atau udah bisa ke cover semua sebenarnya dalam hitung-hitungan itu kan nggak dijelasin sama si Andrew. Makanya yang pertanyaan si Andrew tuh nih duit pinjolnya kemana? Kebutuhan dasar atau kebutuhan murah-murah nih? Betul. Tapi kalau dari obrolan yang tadi gue dapet ya, asumsi gue adalah buat kebutuhan dasar, karena yang dia bilang, istrinya bilang adalah selama ini finansial kita kurang gitu kan. Iya. Gue masih nggak masuk soalnya kalau kayak gitu tetap ya. Iya maksud menurut gue ya tetap nggak masuk gitu kalau misalnya kebutuhannya kurang. Kenapa pinjol? Itu yang pertama. Yang kedua berarti harusnya lu komunikasikan sehingga suaminya, nanti dikomunikasiin sama Andrew-nya. Terus habis itu baru dicari jalan tengahnya. Bukan dia ngambil keputusan sendiri dengan gua ngambil pinjol gitu. Karena yang mencurigakan Andrew, kenapa tiba-tiba semua diizinin nih itu kan? Apakah ada kaitannya dengan pengeluaran dia yang nggak bilang? Atau gimana itu kan? Atau itu kemana ya? Jadi selama si Andrew jalan apa segala macam, istrinya bikin hotel misalnya gitu. Investasinya bagus. Kalau pulang bawa tas mahal gitu kan kelihatan barangnya kali ya. Ya mungkin itu juga nggak kelihatan kan, berarti dipakai jajan. Atau nggak ngerti tas yang kan kita juga nggak ngerti harga tas cewek tahu. Oh iya benar. Iya kan? Sama kayak istri nggak tahu harga Vespa motor. Motor iya benar. Misalnya gitu. Jadi ya. Oh bisa juga tuh. Iya kan? Iya benar. Jangan-jangan emang ada gaya hidup yang, karena gue percaya gaya hidup tuh susah turun, udah itu doang. Iya itu iya. Iya kalau misalnya gaya hidup susah turun, ya pengeluaran lo gedein, nambahin. Pemasukan lo harus gedein. Nah, mungkin bisa ada fase kayak tadinya lo punya duit segini, terus pendapatan lo turun, abis itu gaya hidup lo nggak bisa ikut turun gitu. Iya. Itu bisa jadi juga sih. Jadi gaya hidup lo masih pakai yang lama, tapi pendapatan lo udah yang baru tuh. Itu jadi lo kebiasaan mengeluarkan segitu, jadinya butuh lubang pemasukan yang lain, dan pinjol jadi salah satu yang opsi yang paling gampang. Tapi menurut gue sekarang sih lo duduk bareng, udahlah kalau tadi dia bilang kan 50 jutanya yang utang udah ada duitnya, udah lo lunasin. Lo duduk bareng sama istri lo sekarang tiap hari per bulan lo catat pengeluarannya. Iya buat apa jadi biar jelas. Karena ada lo beberapa yang kayak pernah cerita gitu, sebenarnya istrinya tuh pengen ngasih orang tuanya
Oh iya, Oh, tapi benar. nggak bilang. Tapi ya takut nggak boleh sama suaminya atau gimana, jadi nggak bilang. Iya. Itu takutnya ada begitu-begitu juga. Atau Iya. mau ngasih saudaranya ngebantu atau gimana gitu. Ada mungkin terjadi, tapi coba dikomunikasiin sih semuanya. Nah, kalau menurut gua ya, kalau udah kayak gitu tuh pentingnya adalah lu ngomong aja. Yang kedua adalah kalau memang kita sudah tercukupi Iya. semuanya, baru lu boleh mikirin ke yang lain. Yang utama kita dulu. Iya, kitanya jangan sampai ada kurangnya gitu, atau nanti kita malah jadi miss Ya. di bulan itu ada yang nggak kebayar gitu. Sedangkan kita niatnya dulu pingin ngasih ke orang gitu. Iya. Kan harusnya mencukupi kita dulu kan. Betul. Kita udah cukup, baru kita bisa berbagi. Iya. Jangan kita mikirnya berbagi dulu, sedangkan Baru kitanya nggak cukup kesusahan. gitu. Iya, itu juga ada itunya tuh. Iya, tapi menurut lo ada hubungan ya antara pengeluaran istrinya yang sampai 50 juta pinjol sama diizinin terus? Ada kayaknya mah. Ada ya? Ada biasanya kan Kenapa nih? Ada mikirin apa nih? Ada. ada. Kan lu diizinin terus nih. Anjing. Tampol lagi bang. Tampol lagi. Tampol lagi. Loh, enggak kan Tampol. karena sering banget kan. Tiba-tiba mau kayak ini. Gampang juga nih dia kayak izinin ya gitu. Gampang, gue juga gampang banget. Istriku izinin mulu gue. Iya. Hampir nggak pernah, istriku hampir nggak pernah nggak ngizinin gue kemana-mana. Oh iya. Istri Yang gua- penting bilang. apa sih? Teman-teman ini. Yang apa penting sih? bilang. Kalau nggak bilang dia sebel. Misalkan gue pulang dari sini kemana dulu Nggak bilang. bilang gitu. Sebel kalau ketahuan. Kalau nggak ketahuan santai. Lu izin sama istri lu bilang kemana? Gue bilang selalu tempat yang misalkan nge-take Sama podcast. siapanya? Tempat kemana aja. Lu gak denger dia bilang apa? Dia kan bilangnya tempat. Kampret emang ya. Kalau tempat kan tinggal bilang aku ke GI, aku ke PI, aku ke Kokas. Berarti Gampang. situasi kalau pulang kayak dari mana? Dari GI. GI. Sama Iya. siapa? Sama GI. Kagak ada kan, gue selalu bilang kegiatannya. Iya. Misalkan nanti abis podcast hancur mau ke GI meeting gitu udah. Tapi Meetingnya aja. Bener. GI-nya juga bilang. Iya, maksudnya dan meetingnya. Dan jangan pernah bohong ke istri masalah lokasi. Oh ya. Oh iya. Iya. Jadi yang perlu dikasih tahu where, what, Yes. iya kan? Iya. Who ya gak usah. Nah, yang cuma dikasih tahu itu what. What, Ya. ngapain? Where. When kapan? juga when. Waktunya. Where. ya Iya, kan? Iya. How? Gimana? Kesananya? Iya, Oh ya gimana? bisa Ya kan? ojol atau pakai mobil. Ya kan? How-nya tuh. Ah. Which? Which? Iya. Yang nggak dikasih tahu? Ini yang Nggak gini, kalau Rizky kasih tahu cuma kayak kalau kenal sama dia mungkin gua kasih tahu. Oh. Misalkan kalau nggak kenal kan buat apa juga gitu. Ngerti nggak lo, kayak sama anak-anak podcast hancur gitu. Tapi kalau nggak kenal ntar ngejelasin lagi. Iya nih sama klien A si Pak Willy misalkan gitu ya. Siapa itu? Ini gini-gini. Aduh udah deh, yang penting gue ini deh baik-baik aja gitu. Ya nggak sih? Iya sih. Gitu. Jadi jangan pernah bohong tuh lu. Hu lagi. Bohong. baunya. Oh, bedain bohong sama nggak cerita ya. Beda tuh. Ya bener, mending gak cerita. Daripada bohong. Iya benar. Daripada bohong mendingan nggak cerita. Iya. Benar. Iya, Jadi iya, benar saat misalkan lo ke GI ketemu temennya istri lo atau di GI, ya bener lah karena lo emang lagi di GI gitu. Iya, Jadi iya, benar. secara lokasi yang Benar. Iya. dia orang pasti framingannya, siapa nih perlu? Gak ada. Gak, kalau nah sama satu lagi. Apa? Pinjolnya tuh gede loh, 50 juta tuh Itu gede mungkin loh. udah sama bunga kali. Ya Kan pinjol tuh bunganya harian kan? memang, cuman Iya. kan pun itu dengan bunga berarti dia udah ngegulung lumayan lama. Iya, benar. Gitu. Itu kan berarti udah bukan hal yang baru gitu. Yang sebenarnya lu udah bisa tanggulangin ketika dari pas awal 10 juta. Iya. Gitu. Dia gak ngomong dia setahun akhirnya 50 juta coy. Iya. September coy. Cing, ngebayar 50 juta untuk hal yang lu nggak tahu tuh Ya nyesek sih. gedek tau. Betul, Mau sih. nggak lu ngebayar kayak tiba-tiba ini ada harus bayar 50 juta untuk apa? Bayar aja 50 juta. Ya, nggak mau lah. Kan ada rasa kesal karena lu kan kerja untuk itu gitu. Iya. Lu tuh nyari duit untuk itu, lu kerja keras, lu nggak tidur, lu Iya. ditabrak bemo. Gak ada. Bisa buat liburan ya 50 Wah, juta ya. iyalah. Bisa banget itu Mas. Jadi menurut gua gelegean lagi anjing. Mendingan tanyain sih, menurut gua ya itulah ya. Poin-poin pentingnya adalah lu komunikasikan. Betul. Obrolin. Ya betul. Ini yang mau curhat berikutnya di telepon. Oh enggak, dibacain aja. Oke. Satu doang. Cuman satu itu aja.
Tapi dia nggak ada curhat ya, dia namanya ngasih tahu nih. Telepon, ini telepon. Namanya nggak usah kasih tahu kali ya. Nggak usah. Ini curhat juga. Curhat dong bang. Gue panti jomblo. Gue dia panti mau jomblo yang panti dapat jomblo. pacar dari Patik Sancur. Oh iya, dia si ini ya. Sebutin aja Barata namanya. Iya Barata, dia pernah kesini dan dia waktu itu nge-DM gue, bilang, "Bang, makasih setelah gue ikut panti jomblo yang waktu dia datang ke sini bayar 1 juta, terus dia Yang anak band. iya dapat pacar dari Yang situ." pahanya ada tato. Iya benar. Iya tahu gue. Itu dia kesini dapat pacar, abis itu pas Pacarnya ngedengerin kita. Pendengar podcast Iya. hancur berarti. Oh ya? Iya, pendengar, makanya kata dia doain aja kita langgeng ya bang. Nanti kalau langgeng sampai nikah mudah-mudahan gitu lancar, doain lancar Gokil. gitu. Baru tahu gua. Udah ada yang jadi nih. Ada. Tapi ada yang jadi nggak bilang juga banyak, Pat. Sesama pendengar. Iya, Sesama pendengar. Emang Iya, ada. Tapi ya udah. Ada. Kalau yang Nggak lewat ngomong, jalur nggak nggak udah. lewat jalur panti jomblo maksudnya. Dia kan Iya. waktu dia tuh si Barata tuh kan di sini nih, terus dia gua mau dong gara-gara ngedenger yang sebelumnya Yang tuh cewek. yang cewek. Iya. Gua mau dong jadi panti jomblo. Gak apa-apa Iya. nih IG lu kasih ya kan? Iya. Iya. Jadi bener. Mantap. Kapan ya? Pas lagi dia soalnya bilang kita berdua tuh nonton kok bang pas lagi di Oh, sejuk umroh kemarin. Hah? Datang Oh, dia. Iya bener. Oh, Bener. itu udah pacaran tuh. Udah. Oh, gitu. Udah. Iya pas sejuk ya. Iya dia bilang. Oh. Gua kemarin datang ke sejuk bang. Gua sama pacar gua pendengar podcast hancur. Wah, mantap. Keren juga kita. Kalau gua sih doain mudah-mudahan lancar sampai nikah. Amin. Kita amin, jadi amin. bisa mencomblangkan orang. Iya loh. Iya. Ini Keren. Wih, gokil. berarti 1 juta itu investasi ya. Investasi. Lo nggak lihat ada bintang di bawah ya Barata. Kalau sampai jadi tambah gope. Term and condition. Ada term and condition gak kelihatan. Gitu. Oke. Iya. Selamat ya Barata dan pacarnya siapa namanya? Belum kasih tahu. Lupa gua. Aduh kemana. Semoga capek. awet-awet Barata. Mana sih lihat ininya? Mantap. Ada Pat. Gue juga ingat gara-gara pas itu. Oh iya lu datang ya gitu kata gua. Yang nggak gua ngehnya adalah nggak gua ngeh pas di sejuk gua ngeh, tapi gua nggak ngeh kalau Pacaran. Pacarnya. itu iya pacaran. Pacarnya ini apa namanya? Udah familiar juga mukanya. Enggak. Oh enggak. Enggak familiar. Oke. Mukanya di blur kok nggak salah. Pas dateng. Ikut seneng ya kita ya kalau Iya. yang gini-gini ya. Ya, yang kalau kayak gitu boleh diupdate ke kita, Iya. kayak kasih tahu gitu. Makanya tahu. ternyata Bener. ada gunanya juga sih panti jomblo. Jadi lu udah pacaran sama udah ngapain aja? Nggak usah. Nggak usah ada Kalau itu kan, ngapain ajanya. nah kalau yang ini, yang wattnya nggak usah dikasih tahu. usah. Iya. Ya, Who-nya. when boleh. Boleh. Ya, wattnya nggak usah ya. 5W1H. Iya. Nah, oke lah kalau Sama begitu. maunya juga nggak Lagi usah. nggak Surut? Nggak ada, udah kita tutup aja. Udah ada jawabannya belum? Akhirnya mau jadi opener atau enggak? Nggak. Enggak. Bacain itu mau nggak peraturan? Peraturan boleh. Nah, oke. Nah, yaudah. Yaudah. Peraturan ya. Dia bacain Ya. peraturan. Ya. Oke. Yes. Bacain peraturan. Ayo. Oke. Oke, kalau begitu. Jadi nanti kalau misalnya lu nggak mau naik sendirian, nanti nama Diki sama Awe aja. Ya, bacain Lu peraturan. Bacain peraturan Tektokan bertiga. sama mereka. Bertiga. Alhamdulillah ada temennya. Bertiga ditinggalin. Astagfirullahaladzim, jangan dong. Kayak baca nominasi, jadi Awe sama Diki di Di pinggir, lu samping. Lu di tengah aja Wah, sendirian. terus yang mau Diki gini. Lucu dong ya. Lucu nih. Baca peraturannya nih. Gue nanti bakalan bilang sama mereka. Apa, Jangan dipanas-panasin, biarin Tapi- aja. Di gini. Ya, kan? set gitu-gituin aja. Jadi biar pas dia naik deh, Tiger Sprong. Duh, udah gerah dari sekarang kok. Bisa lah. Yuk, kita tunggu nanti dia di Insya Allah, insya show-nya Allah. Dika ya. Ya. Good luck Insya kalau Allah gitu. ya. Yes, asik. Insya Allah. Ini gak janji masih kan. Insya Allah gue telat-telatin lah. Anjing. Nah, ya udah gue juga telatin aja. Jangan lu yang punya show. Jangan dong. Ya. Ya. Oke, kalau gitu kita sudahi dulu. Terima kasih yang udah nonton episode ini. Ketemu lagi episode berikutnya. Dah.